Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel mahasiswaislam.com di konten salah jurusan. Konten yang berisi untuk mengarahkan, memotivasi, dan membingungkan. Gitu. Oke, sebentar. Oke. Alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu agar pemirsa juga kenal kita. Nama saya Hanif Hilmi Ali, Instagramnya @hanifhilmiali. Silakan Mbaknya perkenalkan diri. Oh, saya. Nah, ya. Salam kenal semuanya. Nama saya Miftahul Jannah. Biasa dipanggil Miftah atau juga Jannah, bisa sih. Terus saya dari Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga. Apa? Semester berapa? Semester atas. Semester 6. Tertua. Oke. Nama ke-7 ya. Alamat asli, alamat rumahnya Mbak? Saya Sri Lamongan, Jawa Timur. Oke, kasar berarti ini. Siap-siap kasar. Mungkin perkenalannya cukup itu aja, langsung kita ke tema pokok. Tapi sebelum ke tema pokok, saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa sih kegiatan Mbak Miftah selama di rumah, selama pandemi COVID-19 ini? Kegiatan di rumah, mungkin nggak jauh beda sama Mas Hanif ya. Kita kaum rebahan kayak gini, rebahan ya, banyak rebahan. Yang pasti sih lebih banyak slownya ya dibanding situasi yang sebelumnya. Terus paling karena ini udah kemarin kayak ya ngerjain tugas akhir dari semester ini gitu kan. Terus juga masih kuliah online. Terus apa ya, lebih kayak punya banyak waktu, mungkin bikin kayak karangan cerita atau apa gitu ya. Nggak bikin TikTok kok, nggak bikin TikTok. Aku juga enggak Mbak, cuma nonton. Oh iya, kalau nggak ada bukti biasanya nggak bisa dipercaya sih. Oke, mungkin Mbak Miftah terlalu sibuk kesehariannya di rumah. Entah itu buat skripsi atau buat apa. Tapi yang jelas itu ada kegiatan. Walaupun itu hanya rebahan saja, ya kan Mbak? Kita ke tema pokok, yaitu perkuliahan. Dimulai dari awal, jalur pendaftaran Mbak Miftah sendiri. Dulu itu pendaftaran di sejarah dan kebudayaan Islam itu melewati jalur apa Mbak? Kalau aku sendiri kemarin masuk ke UIN itu pakai jalur SPAN PTKIN. Jadi kayak semacam SNMPTN tapi khususan untuk PTKIN seluruh Indonesia gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. SPAN PTKIN itu bayar apa enggak, Mbak? Enggak. Jadi kayak cuma pakai rapat gitu, hampir sama kayak SNMPTN. Tapi ada tes? Enggak ada. Enggak ada? Berarti langsung pengumuman gitu? Jadi cuma pakai rapat. Enggak ada. Nah, kok memilih sejarah dan kebudayaan Islam? Itu memang pilihan utama atau ada pilihan utamanya lagi selain di SKI? Kalau di UIN sendiri sebenarnya pertama, kalau di UIN ya, aku pertama itu ngambilnya 2 jurusan kan boleh milih lebih dari 1 tuh. Itu aku milihnya yang pertama tuh Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI itu kan, Fakultas Dakwah. Terus yang kedua baru SKI. Tapi SKI aslinya emang sebenarnya aku tuh kayak pilihan kedua. Tapi sebenarnya kalau nggak daftar di UIN, aku milih jurusan sejarah tuh nomor 1 karena emang dari awal kayak minatnya ke sejarah gitu ya. Dan alhamdulillah ya
yang dipilih ya yang UIN ini. Oke. Tapi kenapa Mbak milih SKI? Padahal kan cuma bahas-bahas sejarah dan bahas-bahas kayak apa sih batu-batu kayak gitu kan? Kenapa milih jurusan itu? Batu-batu. Nggak tahu kenapa ya, dari waktu aku itu aku tertarik gitu loh, kayak bahas sejarah gitu, baik sejarah Indonesia secara umum maupun sejarah Islam gitu. Karena kalau guruku yang jelasin itu kayak seru banget gitu kan, terus aku kayak sering imajinasi gitu kan. Kayaknya seru kalau belajar sejarah gitu. Padahal ini menurutku lebih challenging sih ya, karena aku sendiri nggak terlalu suka baca. Tapi berarti di jurusan SKI itu harus suka dengan membaca ya Mbak? Iya, harus. Nanti ada masanya harus baca lah. Kemudian dari awal perkuliahan Mbak, pas awal perkuliahan setelah diterima, ada pengumuman Miftahul Jannah diterima di UIN Sunan Kalijaga jurusan SKI, perasaan Mbak Miftah itu bagaimana? Sedih atau malah senang atau bagaimana? Jujur waktu itu rasanya biasa aja ya. Sombong banget ya ini ya, sombong gitu. Biasa, maksudnya karena emang mungkin dari awal itu pengen sejarah Indonesia ya, sejarah umum. Malah terima di sejarah Islam gitu kan. Jadi pertamanya tuh kayak biasa aja gitu. Tapi aku juga nggak mau nyanyain kesempatan ini, terus aku juga ya nggak terlalu banyak mikir juga, akhirnya udah aku kayak mantep aja aku ngambil SKI ini. Oh. Terus mata kuliah Mbak, tentang mata kuliah di SKI, apakah ada mata kuliah yang menurut Mbak Miftah sendiri mata kuliah di SKI itu paling sulit, atau semua biasa aja, atau memang sudah diperdalam terlebih dahulu? Oh tentu pasti ada lah ya, karena bukan mahasiswa teladan. Setiap semester pasti ada salah satu matkul atau mungkin beberapa yang saya rasa juga perlu banget diseriusin gitu. Di samping yang lain juga serius, tapi ada beberapa matkul yang emang menurut saya sih agak susah juga. Setiap semesternya mesti ada sih. Dan itu juga nanti kalau dilalui juga bisa. Tapi banyak tugas nggak sih Mbak kalau di SKI itu? Banyak banget. Banyak banget. Salah satunya apa Mbak? Kalau paper pasti udah umum ya. Paper kayak makalah, laporan itu udah umum. Nah, udah umum. Ya, yang paling susah sih sebenarnya karena kita kayak lebih kecenderung penelitian sih. Nah itu laporannya yang cukup bikin mikir banget sih, laporan kayak hasil dari penelitiannya gitu. Terjun ke lapangan gitu ya Mbak? Benar, terus kan kita bikin laporan itu yang terus ada penelitian arsip atau apa segala macam, itu ada nggak Mbak? Ada ya, ada. Masnya sendiri jurusan apa Mas? saya di sejarah juga Mbak. Ya sama ya kita ya, sama ya. Iya, kita sama. Iya. Cuma Mbak Miftah kan lebih berpengalaman dan juga lebih tua dari saya kan gitu. Saya kan masih semester awal Mbak. Pengalaman tuh bisa didapat dari semua umur ya. Oke Mbak. Kalau iya. Lanjut Mbak. Dengan bicarakan penelitiannya itu. Terus lanjut. Ya. Penelitiannya itu ya benar yang dikatakan Mas Hanif tadi, ada penelitian arsip, terus juga penelitian lapangan juga yang lebih kayak yang tadi mungkin di awal Mas bilang kayak batu-batu gitu juga ada gitu. Ya kayak gitu. Tapi apakah kalau di SKI itu diwajibkan menghafal tahun dan nama-nama raja gitu, apa cuma dianjurkan Mbak kalau di SKI? Kalau setauku kalau diwajibkan sih enggak ya. Tapi ya gimana ya, namanya juga kadang diri kita sendiri kan juga pengen lulusnya cepat, tapi
mikir lagi gitu. Dan setiap dosen juga pasti inginnya anak didiknya pasti akan segera lulus ya, tapi nggak diwajibin. Oke. Mbak Miftah sendiri, kuliah itu bertempat tinggal di kos atau ngontrak atau di pondok pesantren atau di rumah saudara terus sambil bekerja gitu atau bagaimana? Saya ngekos tapi juga ngontrak. Jadi kayak Ngontrak. Bagaimana itu, Mbak? ambil kerja gitulah, tapi ngekos. Oh, ngekos. Tapi bisa sambil kerja, Mbak? Bisa. Oke, itu masalah pribadi ya, Mbak ya. Kemudian di perkuliahan, Mbak Miftah ikut UKM atau organisasi atau segala macam kegiatan di kampus apa cuma pulang pergi, Mbak? Saya ikut UKM juga, ikut organisasi ekstra kampus juga, dan komunitas di luar kampus juga. Kalau boleh tahu apa saja, Mbak, UKM dan organisasinya? Kalau UKM itu saya ikut SPBA. UKM SPBA itu studi pengembangan bahasa asing. Oh, bahasa asing. Terus Berarti kalau banyak bahasa. ya bahasa. Terus? Terus kalau ekstra kampus itu saya ikut PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. UKM yang lain? Apa gitu? UKM yang lain enggak sih, udah cuma satu-satunya. Nah, sekiranya Mbak Miftah mengikuti UKM dan organisasi itu, apakah di perkuliahan itu keteteran atau bisa membagi waktu dengan baik? Sebenarnya ya alhamdulillahnya sih bisa dibagi gitu. Mungkin kalau pas lagi ada acara di satu UKM atau di organisasi tersebut ya mengharuskan harus intens mempersiapkan, mungkin di waktu yang bersamaan harus deadline tugas juga agak keteteran, tapi masih bisa ditangani sih alhamdulillahnya. Pinter-pinternya tiap individu aja sih. Ya, berarti perorangan ya, Mbak ya, setiap orang ya. Benar. Oke, pengalaman yang paling mengesankan Mbak Miftah, mulai dari PPAK sampai semester tua sekarang, pasti banyak lah pengalamannya, tapi paling terkesan di hati Mbak Miftah sendiri apa? Iya, banyak ya. Tapi apa ya? Bentar, saya ingat-ingat dulu. Oke. Lama-lama, Mbak. Kalau dari PBAK sih pastinya ketemu teman yang baru ya, dan benar-benar beda. Itu kayaknya udah setiap orang melaluinya itu ya, merasakan itu. Terus kalau kuliah itu benar-benar beda dengan sekolah gitu. Kalau sekolah mungkin kita masih bisa sering menentukan suatu keputusan yang gampangnya kita ambil kelas perkuliahan gitu. Itu kan kalau masih awal-awal kita masih kayak di blokade A, B, B gitu kan. Nah terus nanti maju semester berikutnya nanti kan kita akan diacak sesuai KRS yang kita ambil gitu. Itu sangat beda sih sistemnya, karena kalau di sekolah kita dipaketin masuk aja, ya enggak ya udah terserah ya, maksudnya konsekuensinya tetap diri kita sendiri. Kalau di kuliah ini kalau kita nggak input sendiri ya kamu yang masalah sendiri gitu. Ya mungkin benar beberapa orang bilang kalau individualis gitu ya kalau di kuliah. Tapi kalau aku ngerasa di UIN ini juga nggak terlalu ekstrim seperti itu sih. Jadi benar. bayangan buruk teman-teman kalau kuliah tuh sendiri banget itu juga ya itu nggak terlalu terbukti sih, karena masih banyak orang-orang yang masih bisa enak buat kita ajakin. Kemudian terakhir Mbak, pesan dan kesan Mbak Miftah untuk teman-teman kita yang mau masuk di jurusan SKI, atau kalian endorse bagi siapa saja yang masuk ke SKI atau bagaimana, silahkan. Oke. Buat teman-teman yang mau masuk kuliah ya, terus bingung kayak mau jurusan apa, ya nggak apa-apa mau pilih SKI gitu. Tapi intinya emang benar-benar hal yang dari yang kita sukai gitu. Dan kita emang sebaiknya
sudah punya passion gitu kalau kita mau milih. Jadi kita bakal tahu kalau kita tuh mau ngapain. Dan juga nanti kalau misalnya udah jadi mahasiswa, ya kalau ada satu hal yang mungkin kayaknya nggak sesuai jalannya atau gimana, ya kalian boleh gitu loh menyampaikan aspirasinya, pendapatnya. Jadi jangan jadi mahasiswa yang bodo amat gitu. Jangan jadi yang apatis, ya cukup. Karena ya meskipun kadang bodo amat itu perlu, tapi peduli juga lebih diperlukan. Gitu aja sih. Jadi tetap semangat. Semangat, Mbak. Mungkin itu saja, cukup sekian. Terima kasih banyak, mohon maaf sudah mengganggu waktu Mbak. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.